kita dapat hari ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan S Booster. Untuk tema S Booster pada pagi hari ini yaitu integritas sebagai wujud amanah dalam bekerja dan materi fikih. Sudah ada juga Ustadz Rusli ya, Ustadz Profesor Dr. Rusli M.Sos SJ. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Iya, sudah ada tadi ya. Terkeluar lagi ya Ustadznya ya, Cip. Sudah bergabung. Oh iya, iya terima kasih Ustadz. Sepertinya Pak Kus masih belum join. Kita awali dulu mungkin dengan tilawah ya yang akan dibawakan oleh Kak Tasrif. Silahkan. Baik, makasih. Mungkin bisa di-enable share screen-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, terima kasih Kak Acip. Selanjutnya, karena Pak Kus masih belum join ya Pak ya, mungkin untuk sambutan saya serahkan kepada Ketua MTTG Pak Waris, disilakan. Terima kasih Mbak Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami hormati, kami cintai Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOCSC. Sehat-sehat Pak Prof. Alhamdulillah, Pak Waris. Banyak nih Pak Prof sudah berkenan bergabung memberikan pencerahan buat kita sekalian. Kita doakan sama-sama semoga Pak Prof Rusli bisa sehat-sehat selalu dan insya Allah diberikan istiqomahan dan keikhlasan bisa terus mempunyai semangat untuk bisa berbagi buat kita sekalian. Amin. Ya, makasih teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman dari Striker, dari BS, ada juga dari AM Government, ada AM Enterprise tadi belum ya? Dari Sales Engineer, terus teman-teman dari support sudah ada belum ya? Teman-teman dari support mungkin bisa, oh ada tadi Vivi ya, Mbak Vivi sama siapa lagi tadi ya, dari performance risk dari share service mungkin bisa diajak juga sama teman-teman infra. Nah, tadi sudah ada Bang Sudis, ada Bang RH, dan ada juga dari Forsikatel. Makasih teman-teman yang di outer juga, ada Mas Aji, ada Bang Effendi, mungkin bisa dibantu remind lagi ke teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan keimanan, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan keikhlasan untuk bisa melaksanakan aktivitasnya kita dalam rangka ibadah dan terus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Kita insya Allah sudah berjalan beberapa hari,
kita sudah melakukan transformasi organisasi, banyak yang berkurang, yang ke Telkomsel, ada juga mungkin yang keluar retail, tapi eventnya kita, S-Booster ini kita buka untuk umum, jadi siapapun, mau yang di internal Telkom, mau yang di luar Telkom, kita tetap bisa membuka untuk bergabung bersama-sama. Makanya kita posting di grup, di Facebook, di Instagram juga kita posting, berharap nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan dari Pak Prof bisa kita sebarkan bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi ladang poin kebaikan buat kita sekalian untuk kita tuai nanti di suatu hari kelak. Insya Allah kita akan mendengarkan dari Pak Prof terkait integritas sebagai wujud amanah dalam bekerja, dan insya Allah ada tambahan materi fikih juga. Semua kita bisa simak bersama-sama dan tentunya kita bisa amalkan dan mendapatkan pahala yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, mungkin just info juga, mudah-mudahan NTTG ini terus bisa konsisten mengadakan event-eventnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya juga kita bisa mengupdate lagi ke pengurusan, karena banyaknya pergantian pengurus yang mutasi. Dan sebagai informasi juga buat Pak Ustadz bahwa kemarin sudah berganti GM kaminya Pak Prof. Tadinya mungkin Pak Prof sangat dekat dengan Pak Ikhwan, ternyata Pak Ikhwan berganti dengan Pak Haris. Pak Haris cuma 10 bulan digantikan kembali oleh GM baru dari Surabaya. Kebetulan tadi konfirmasi Pak Join juga memberikan pengantar atau sambutan, tapi mungkin beliau lagi berhalangan. Mungkin itu informasinya bahwa di samping kita transformasi organisasi, IndiHome tidak lagi di Telkom, tapi kita serahkan ke Telkomsel, dan ada juga perubahan-perubahan struktur personil yang ada di kita, ada perpindahan, ada mutasi, dan ada rolling juga, ada perubahan struktur. Mungkin itu informasinya, Pak Ustadz, mohon disimak sama-sama. Oh ya, ini sepertinya sudah bergabung Pak GM kita, Pak Kus. Mungkin langsung saja dari Pak Kus, jika ada hal yang mau disampaikan atau disapa bagi kita sekalian, mungkin saya lanjutkan ke Pak Kus. Pada Pak Kus, kami persilakan. Ya, izin sebentar mengganti nama ini, masih munculnya SPU nih. Oh, siap. Ya, Pak Kus, izin Pak Prof. Ustadz Prof. Dr. Rusli sudah join juga bersama dengan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOC SC, kemudian teman-teman senior leader Witel Sulteng, segenap karyawan Witel Sulteng yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan ya di forum yang baik ini, yaitu forum S-Booster ya, atau Binroh khususnya yang Muslim. Khususnya hari ini topiknya adalah terkait dengan integritas. Ini kalau boleh tahu yang bergabung berapa orang ya? Sekarang 30, Pak. Cukup banyak ya. Alhamdulillah. Event-event seperti ini, forum-forum ini seperti ini ya terus dirutinkan ya teman-teman sekalian. Karena ini ibaratnya tubuh, bahwa tubuh itu setiap hari butuh asupan makanan, maka ruhani kita juga butuh asupan ilmu ataupun asupan santapan rohani.
supaya rohani kita tidak kering ya, hati kita tidak kering terhadap nilai-nilai nilai-nilai agama. Nah, khusus topik hari ini integritas, maka ini sangat terkait sekali dengan inti ajaran Islam ya. Yang pertama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Ya, kita tahu kalau ihsan adalah kita merasa bahwa senantiasa diawasi oleh Allah. Maka kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka kita akan bekerja dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin ya. Karena walaupun orang lain tidak tahu, maka Allah akan pasti tahu. Dan kita akan berusaha melaksanakan pekerjaan sehari-hari kita dengan sebaik yang kita bisa, sesempurna mungkin. Rumus yang dipakai untuk muslimin ya adalah bahwa tidak ada pekerjaan yang sama atau lebih baik, lebih jelek dari hari sebelumnya. Rumusnya selalu bahwa hari ini harus selalu lebih baik dari sebelumnya. Dan seterusnya untuk hari-hari berikutnya. Demikianlah kunci sebenarnya, kunci seorang muslim ya. Untuk menjadi kuntum khairu ummah, maka rumusnya salah satunya itu. Nah, pasti nanti dijelaskan lebih detail oleh Profesor Rusli. Mohon bantuannya Ustadz untuk memberikan pencerahan. Ini sekedar mengingatkan teman-teman saja bahwa kami selaku manajemen komit terhadap pembinaan rohani ya, S-Booster, sebagai bentuk keseimbangan atau life balance antara dunia dan akhirat. Jadi kita misinya adalah, visi misinya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira mungkin itu Mas Waris yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan dan mohon izin Prof. Rusli, saya undur diri karena bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan Rapim hari kedua. Mungkin demikian. Sementara saya off kamera ya. Saya tetap akan ikut mendengarkan sampai dengan nanti waktunya Rapim akan dimulai. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus atas sambutan dan arahnya. Saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Haryati, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih sambutannya Pak Gus, Pak Waris. Kita lanjut saja ya ke Ustadz Rusli, Prof. Rusli untuk menyampaikan materinya dengan tema integritas sebagai wujud amanah dalam bekerja plus materi fikih. Kepada Prof. Rusli disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati General Manager dari PT Telkom Sulawesi Tengah, Bapak Agus Indartama. Yang saya hormati Ketua MTTG Sulteng, Bapak Waris, serta segenap para pegawai yang berada di lingkungan PT Telkom Sulteng yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan diringankan seluruh keinginan kita sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom secara online untuk bisa salah satu adalah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita, budi pekerti kita sebagai investasi akhirat kita. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan
apa yang saya pahami terkait dengan persoalan integritas yang merupakan bagian dari persoalan pembentukan karakter. Perlu kita pahami bahwa pembentukan karakter atau akhlak dalam bahasa Arab itu adalah jantungnya agama Islam. Bahkan semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita umatnya itu muaranya adalah persoalan pembentukan karakter. Kenapa pembentukan karakter menjadi penting? Karena pembentukan karakter itu mempunyai korelasi terkait dengan kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka tepat kalau PT Telkom kemudian menjadikan visi dan misinya itu adalah memasukkan spiritualitas, karakter di dalam bagian dari pekerjaan. Karena semakin baik seorang karakternya, maka dia akan semakin sukses di dalam menjalani kehidupannya, baik dalam pekerjaannya maupun dalam dunia selain pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang sudah dijamin pasti. Kalau orang itu baik, pasti akan mempengaruhi kinerjanya. Kalau orang itu baik, pasti akan mempengaruhi produktivitasnya di dalam bekerja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam silabus terkait dengan integritas. Kata integritas ini adalah salah satu kata yang diambil dari bahasa Inggris integrity, yang di dalam integritas ini harus memenuhi beberapa unsur atau indikator, yang indikator ini kalau dijalankan maka akan membentuk satu integritas. Yang pertama adalah bagian unsur yang memperkuat konsep integritas itu adalah kejujuran, yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidqun atau as-sidqu, yang orang yang jujur disebut dengan shadiq, atau orang yang melekat sifat kejujurnya dalam dirinya dan itu sudah menjadi permanen, namanya siddiq. Makanya Abu Bakar disebut oleh Nabi sebagai as-siddiq, orang yang jujur dan orang yang imannya benar. Kenapa dia disebut as-siddiq? Karena beliau pada saat ketika mendengar cerita dari Nabi tentang Isra Mi'raj yang menurut logika itu tidak mungkin atau tidak masuk akal, tetapi karena keimanannya yang benar, maka atau keimanannya yang jujur, maka tanpa ada penghalang Abu Bakar As-Siddiq langsung kemudian menyampaikan apa yang masuk dalam keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang berikutnya adalah kejujuran itu adalah satu konsep di dalam Islam yang merupakan salah satu indikator keimanan. Jadi indikator keimanan seseorang itu salah satunya adalah sifat jujur. Kalau orang jujur berarti kata orang beriman sudah pasti harus jujur. Kalau ternyata orang beriman kejujurannya berkurang, maka keimanannya berkurang. Jadi yang menunjukkan seseorang itu dianggap benar-benar beriman salah satunya adalah as-sidqu atau kejujuran. Oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi orang yang jujur. Bukan cuma menjadi orang yang jujur, tapi juga bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena dengan bersama dengan orang-orang yang jujur itu akan mempengaruhi kebiasaan kita. Teman itu akan mempengaruhi temannya. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang jujur, bergaul dengan orang-orang yang jujur, hidup bersama dengan orang-orang yang jujur, maka kita akan menjadi orang yang jujur. Nah, kejujuran itu adalah indikator keimanan. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi takwa kepada Allah dan orang-orang yang jujur itu adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang memang mampu bertakwa kepada Allah dan mampu menjadi orang yang jujur dan bersama orang-orang yang jujur.
Kalau orang yang kurang beriman, maka sulit kita mengharapkan mereka bersikap jujur, apalagi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kejujuran itu bisa diukur. Nah, cara mengukur kejujuran itu atau yang disebut dengan indikator yang pertama adalah dia orang yang berani menyampaikan kebenaran dengan ikhlas. Jadi menyampaikan kebenaran tapi dengan cara ikhlas dan sopan. Menyampaikan kebenaran itu adalah prinsip ajaran Islam. Meskipun akibat yang ditimbulkan dari menyampaikan kebenaran itu pahit atau mungkin tidak menguntungkan dirinya, tapi kebenaran harus tetap disampaikan. Makanya Nabi pernah mengatakan, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun akibat yang akan ditimbulkan dari menyampaikan kebenaran itu pahit, tetap sampaikan. Tetapi ada etika. Etika yang harus kita jalani pada saat ketika kita menyampaikan kebenaran atau kritik kepada orang. Baik itu orang yang berada di atas kita, pimpinan kita, ataupun orang yang sama dengan kita, kolega kita, dan orang yang berada di bawah kita atau bawahan kita. Tetap ketika menyampaikan kebenaran atau kritik kebenaran, itu harus disampaikan yang pertama, harus dengan ikhlas, bukan menjatuhkan. Bukan ingin melecehkan, bukan juga untuk marginalkan atau menyingkirkan, tapi dengan tujuan adalah untuk memperbaiki. Karena apa? Karena kalau tidak disampaikan itu bisa mempengaruhi kalau di perusahaan ya kinerja perusahaan, karena dia sudah keluar dari track, dari rel yang seharusnya itu dihindari atau tidak dilakukan. Maka kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka supaya rel itu tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Atau orang tersebut tetap berada di dalam koridornya, jangan sampai keluar dari koridor. Karena kalau keluar dari koridor itu pasti akan mempengaruhi kinerja dari sebuah perusahaan. Yang kedua caranya adalah sampaikan dengan cara yang sopan, jangan menyakitkan hatinya. Jangan membuat dia merasa tersingkirkan, jangan membuat dia merasa minder ketika kita menyampaikan, karena itu akan mempengaruhi motivasi dia dalam bekerja. Dan ini pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun pada saat ketika mereka diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Yang Firaun kala itu sudah keluar dari rel yang seharusnya. Apa indikator dia keluar dari rel yang seharusnya? Yang pertama, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, dia melakukan penindasan, kezaliman kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Kaum mustad'afin, kaum yang lemah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah ketika menyampaikan kebenaran kepada Firaun, jangan dengan cara yang kasar. Jangan dengan cara yang bisa tidak produktif atau kontraproduktif, tetapi dengan cara yang lembut. Dalam Al-Quran disebutkan waqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kata Allah, wahai Musa dan Harun, sampaikan kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Semoga dengan perkataan itu Firaun itu menjadi sadar, menjadi ingat, lalu kemudian kembali kepada kebenaran. Tapi ternyata karena sombongnya sudah melampaui batas, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu tidak masuk ke dalam kesadaran hati dari Firaun. Sampai kemudian Allah tenggelamkan pada saat ketika dia sudah dalam posisi sakaratul maut, baru dia sadar. Tetapi sadarnya itu sudah terlambat. Nah, Islam memang mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran itu adalah sesuatu yang penting. Salah satu contoh misalnya kisah tentang Ahmad bin Hambal, seorang pendiri madhab Hambali, dan beliau ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Beliau pada saat ketika pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun itu pernah dipaksa untuk menerima ideologi dari Abbasiyah yang saat itu diperintah oleh Khalifah Al-Ma'mun yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
Sementara Imam Ahmad bin Hambal itu meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan itu bersifat abadi. Karena kalau dia makhluk, maka dia berubah. Nah, tetapi karena Khalifah Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah yang keras, dan dia ingin menyeragamkan pandangan, maka semua ulama disuruh patuh kepada apa yang menjadi ideologi Al-Ma'mun, tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap pada prinsipnya. Dia mengkritik pandangan Khalifah Al-Ma'mun sampai kemudian selama 3 periode khalifah beliau disiksa, beliau dipenjara dan beliau disiksa. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap pada pendiriannya. Karena apa? Kebenaran harus disampaikan, dan setiap menyampaikan kebenaran pasti ada risiko, dan itu sudah dipahami dan diketahui oleh Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal dengan menggunakan hadis qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit akibatnya. Jadi apa yang disampaikan Nabi tadi itu menjadi prinsip kita. Sampaikan kalau memang ada kekeliruan-keliruan, tetapi ada etikanya. Etika yang pertama adalah sampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang lemah lembut sehingga kemudian tidak menyakitkan orang yang kita kritik atau kita sampaikan kebenaran. Nah, indikator yang berikutnya adalah untuk mengukur seorang jujur atau tidak, harus ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang menjadi realitas. Jadi tidak ada kebohongan. Ada salah satu cerita yang menarik, yang cerita ini mungkin pernah kita dengar, seorang yang bernama Al-Mubarak. Beliau ini adalah seorang yang sangat soleh, pernah menjadi budak lalu kemudian dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, beliau ini bekerja di sebuah perkebunan milik seorang majikan yang sangat kaya, perkebunan delima yang sangat luas, dengan pegawai yang sangat banyak. Nah, pada satu ketika, sang majikan bersama dengan teman-temannya ingin melakukan pesta makan buah delima di perkebunannya itu. Datanglah dia dan teman-temannya ke perkebunan tersebut, lalu kemudian dia panggil salah seorang pegawainya, ternyata yang saat itu ada adalah pegawainya yang bernama Al-Mubarak. Nah, Al-Mubarak ini ketika dipanggil langsung mendekati tuannya, kemudian dia memetik buah delima seperti pesan tuannya. Tuannya berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, petiklah buah delima yang matang-matang dan manis-manis." Mubarak pun kemudian melakukan apa yang menjadi perintah dari tuannya. Dipetiklah buah delima itu, lalu kemudian diberikan kepada tuannya. Tuannya beserta teman-temannya pada saat makan buah delima yang dipetik oleh Al-Mubarak, lalu kemudian wajahnya berubah menjadi tidak menyenangkan, tidak enak dilihat. Lalu kemudian dengan marah dia berkata kepada Mubarak, "Mubarak, kamu ini sudah bekerja di perkebunan ini sudah berapa lama?" Mubarak mengatakan, "Sudah puluhan tahun, wahai Tuan. Sudah puluhan tahun kau bekerja di perkebunan ini, tapi belum juga bisa membedakan mana buah delima yang matang, mana buah delima yang belum matang, mana buah delima yang manis, dan mana buah delima yang belum manis. Itu yang tidak manis, yang asam." Apa kata Mubarak? "Tuan, memang saya sudah bekerja puluhan tahun di perkebunan ini, tapi selama saya bekerja di perkebunan ini belum satu pun ada buah delima yang saya makan." Artinya apa? Mubarak tidak satu pun memakan buah delima di perkebunan tersebut tanpa izin tuannya. Ini adalah orang yang benar-benar jujur. Dia menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan, dan memang tidak pernah sekalipun dia mengambil buah delima tanpa izin tuannya, meskipun buah delima yang jatuh dari pohon. Tapi sang tuan ini tidak percaya. Kenapa? Mana ada orang yang bekerja di perkebunan, apalagi perkebunan delima, belum satu pun buah delima yang ia makan, padahal sudah puluhan tahun. Akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya, teman-temannya Mubarak, tetangga-tetangganya, hampir semua orang mengatakan bahwa Mubarak ini adalah orang yang jujur, orang yang saleh, dan apa yang dikatakan Mubarak adalah satu kebenaran. Akhirnya sang tuan dan teman-temannya ini kemudian kembali ke rumahnya. Beberapa tahun kemudian kembali lagi sang tuan atau sang majikan ini sendiri, dia panggillah Mubarak, lalu kemudian dia curhat kepada Mubarak, "Mubarak, saya ini punya seorang putri
seorang putri yang sekarang sudah memasuki usia pernikahan. Dia adalah orang yang sangat saleh, orang yang tidak pernah keluar rumah, dan orang yang menjaga mulutnya dari mengatakan hal-hal yang tidak baik. Artinya perempuan saleh lah. Nah, sekarang sudah memasuki usia perkawinan. Saya ingin curhat, minta pendapatmu. Saya ingin menikahkan dia, tapi saya tidak tahu kepada siapa saya harus nikahkan. Kira-kira pandanganmu gimana? Mubarak kemudian berkata, wahai Tuan, kalau orang-orang Yahudi itu menikahkan anaknya, pertimbangannya adalah pada kekayaannya, wahai Tuhan. Kalau orang-orang Nasrani menikahkan anaknya, pertimbangan utamanya adalah pada kecantikan dan ketampanannya, wahai Tuhan. Orang-orang Arab jahiliyah ketika menikahkan anaknya, pertimbangannya adalah pada keturunannya. Tapi orang Islam kalau menikahkan anaknya, pertimbangan utamanya adalah pada kesalehan dan ketakwaannya, wahai Tuhan. Tinggal Tuhan pilih cara mana yang Tuhan inginkan. Akhirnya sang majikan ini berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, saya ini orang Islam. Saya seorang Muslim. Tentu saya akan menggunakan cara-cara Islam. Saya akan menikahkan anak saya dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang saleh. Tapi selama saya hidup, belum pernah saya melihat ada orang yang lebih saleh, lebih takwa daripada engkau, wahai Mubarak. Kira-kira kalau saya nikahkan putri saya kepada engkau, wahai Mubarak, bagaimana pendapatmu? Tentu Mubarak karena melihat bahwa putrinya ini adalah orang yang saleh, tentu dia pasti menerima. Apalagi dia memenuhi standar yang dikatakan Nabi. Yang pertama cantik, yang kedua saleh, yang ketiga orang kaya, dan ini adalah kriteria yang sangat ideal. Akhirnya menikahlah Mubarak dengan putri sang majikan. Dia tidak hanya mendapatkan sang putri, tapi juga mewarisi semua harta yang dimiliki oleh sang majikan. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Kejujuran itu bisa mendatangkan kesuksesan. Kalau seandainya kita ingin sukses, maka jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Kalau orang suka sama orang, pasti akan terbuka rizkinya. Seperti yang dialami oleh Mubarak, yang dari perkawinan antara Mubarak dengan putri sang majikan ini nanti akan lahir seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat dermawan, seorang yang sangat berpengetahuan dalam bidang hadis, dan seorang mujahid yang sangat luar biasa, namanya Abdullah ibn Mubarak. Nah, kalau kita ingin tahu siapa Abdullah ibn Mubarak, kita bisa browsing di internet, di Google, kita akan temu informasi tentang Abdullah ibn Mubarak, seorang yang sangat luar biasa yang lahir dari perkawinan antara Mubarak dan seorang perempuan yang saleh. Nah, indikator yang berikutnya adalah tidak memanipulasi data. Karena banyak sekali di perusahaan-perusahaan itu, apapun bentuk perusahaannya itu seringkali itu memanipulasi data. Kadangkala perusahaannya merugi, tapi untuk menyenangkan pimpinannya, dia mengatakan bahwa ada keuntungan. Atau kadangkala ada keuntungan, tetapi kemudian dimanipulasi keuntungan yang seharusnya sekian menjadi sekian. Jadi ada banyak manipulasi data. Padahal di dalam Islam, ini adalah bagian dari kebohongan. Bagian dari ketidakjujuran yang itu harus dihindari dalam pergaulan kita. Yang berikutnya adalah indikator dari integritas itu adalah komitmen. Kalau kita ingin menjadi orang yang berintegritas, maka harus memenuhi unsur yang kedua, yaitu selain kejujuran harus ada komitmen. Komitmen itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, maka kita harus mempunyai satu yang disebut dengan komitmen. Yang komitmen ini adalah indikatornya, yang pertama adalah bertanggung jawab dan pekerjaan. Jadi orang yang komitmen, yang merupakan orang yang memiliki sifat kesuksesan di dalam kehidupannya, itu kalau diberikan amanah, baik itu jabatan ataupun pekerjaan, maka dia bertanggung jawab. Responsibility-nya, tanggung jawab itu kuat dan besar. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi ciri dari orang-orang yang mempunyai sifat integritas.
Kalau kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau akan jalankan dengan benar. Bahkan ketika Nabi menjadi seorang pedagang, dia menjalankan perdagangan itu dengan baik dan benar, bertanggung jawab. Yang kedua, indikator dari komitmen itu adalah selain bertanggung jawab, dia menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi kalau diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas itu dalam waktu misalnya 1 hari, maka dia bisa selesaikan tepat waktu tanpa tanpa terlambat menyerahkan apa yang menjadi tugasnya. Itu adalah orang yang komitmen. Yang berikutnya adalah dia tidak hanya menyelesaikan tugasnya tepat waktu, tetapi dia tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya dengan baik. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya dan apa yang harus dia jalankan. Dan dia tahu apa pengetahuan yang harus dia miliki untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu dengan baik. Karena dia mempelajari dengan baik. Yaitu yang disebut dengan komitmen. Dan yang berikutnya adalah dia menyelesaikan pekerjaan itu secara profesional. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan. Jadi menyelesaikan pekerjaan secara profesional itu disebut dengan al-mutqin atau al-itqan. Apa itu al-itqan? Menyelesaikan tugasnya itu melebihi target yang diharapkan. Targetnya 1, tetapi dia bisa mengerjakan sampai 3 target terselesaikan dalam satu waktu misalnya. Tidak mengurangi, tetapi pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu, tapi targetnya melebihi dari apa yang ditetapkan. Itu namanya al-itqan profesional. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innallaha yuhibbu minal adbi idza amila ahadukum ayutqina amalahu. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, itu suka sekali pada hamba-hambanya kalau melakukan sesuatu dia itqan, artinya profesional. Dan yang berikutnya adalah, saya langsung saja mempercepat karena waktu kita. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan konsisten. Jadi ada 3 unsur. Kejujuran, komitmen, dan konsistensi itu adalah unsur-unsur yang melekat kepada integritas. Yang kalau seandainya ketiga ini kita bisa laksanakan, maka kita akan menjadi orang yang konsisten. Dalam bahasa kita itu disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan kepada kita untuk memiliki sifat istiqomah. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasul, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, qul amantu tsumma istaqim. Lalu Nabi berkata, katakan aku beriman, lalu kemudian istiqomahlah. Maksudnya tetap pada keimanan tersebut, yaitu konsisten dalam keimanan. Nah, ketika kita pahami secara lebih umum, kata istiqomah yang merupakan padanan kata dari kata konsisten, itu artinya tegak lurus dengan perintah dan tidak melanggar. Jadi kalau kita diperintahkan oleh atasan kita dalam pekerjaan kita, maka kita tegak lurus dengan perintah itu. Tidak melanggar perintah itu dan tidak menyimpang dari perintah itu. Karena kalau kita melanggar dan menyimpang dari perintah, maka tidak akan mencapai satu tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi harus tegak lurus dengan perintah. Itu yang disebut dengan istiqomah atau komitmen. Mengapa komitmen itu menjadi penting? Karena konsisten menjadi penting karena konsistensi itu adalah bagian dari integritas, dan integritas ini adalah salah satu yang mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Nah, ada beberapa indikator untuk mengukur seorang itu dianggap konsisten atau tidak. Yang pertama adalah pada pendirian. Orang yang konsisten itu tidak pernah mudah goyah dan tidak pernah mudah berubah ketika menghadapi masalah, itu satu. Yang kedua, selalu memikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum keputusan itu dibuat, dia sudah mempunyai data-data. Data-data itu dievaluasi, dinilai, lalu berbasis pada data-data dan informasi yang dia kumpulkan, lalu dia membuat satu keputusan. Dan setiap keputusan yang sudah dia buat, itu dia tidak akan berubah dari keputusan itu.
Itu namanya konsisten. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita harus konsisten dengan dengan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk persoalan integritas ini saya pikir cukup ya, karena waktu kita tidak begitu memadai untuk menjelaskan secara panjang lebar. Kita masuk pada apa yang menjadi persoalan fikih yang diinginkan di dalam bahasan kita. Karena kita insya Allah dalam waktu dekat itu akan masuk bulan Muharram, maka secara singkat saya akan menjelaskan apa sih yang seharusnya dilakukan pada bulan Muharram. Dalam waktu dekat mungkin tanggal 19 Juli atau 18 Juli kita sudah memasuki bulan Muharram, dan apa yang diajarkan oleh Nabi terkait dengan persoalan bulan Muharram. Nah, kalau kita jelaskan secara panjang lebar, waktu kita tidak mencukupi, saya hanya mengambil beberapa hal penting yang harus kita lakukan atau direkomendasikan oleh Nabi untuk kita lakukan. Yang pertama adalah berpuasa di bulan Muharram. Kenapa puasa di bulan Muharram dianjurkan? Karena Nabi pernah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Jadi kata Nabi, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa Ramadan itu puasa yang luar biasa. Nah, setelah puasa di bulan Ramadan, kata Nabi, ada puasa lagi yang utama, yaitu puasa di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram ini adalah kita harus memperbanyak puasa. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Tetapi kalau seandainya kita tidak bisa berpuasa di bulan Muharram secara full, misalnya, maka kita bisa mengambil beberapa hari. Minimal 1 hari kita berpuasa di bulan Muharram minimal. Nah, tapi baiknya adalah kita bisa berpuasa di tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, atau di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, atau ditambah nanti hari ke-11. Atau ditambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, jadi 5 hari. Kenapa puasa Asyura? Karena puasa Asyura ini adalah puasa yang dikerjakan Nabi, tapi Nabi ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi kemudian, kalau seandainya tahun depan umur saya masih ada, kata Nabi, maka saya akan puasa juga selain puasa tanggal 10 Muharram, puasa tanggal 9 Muharram. Tapi sebelum sampai tahun berikutnya Nabi sudah meninggal. Maka puasa Tasu'a yang merupakan salah satu keinginan Nabi untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram, itu pun kita teruskan umatnya untuk berpuasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Jadi kita dianjurkan puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan puasa Ayyamul Bid di bulan Muharram. Paling tidak, kalau tidak bisa semuanya, kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Yang berikutnya adalah kita selain berpuasa, itu dianjurkan oleh Nabi pada saat bulan Muharram, itu juga memperbanyak sedekah. Ini. Memperbanyak sedekah. Nabi pernah mengatakan, man shoma Asyura faka'annama shoma sana. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram Asyura, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Faka'annama shoma sana. Wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sana. Barang siapa yang bersedekah di bulan Muharram atau di tanggal 10 Asyura, maka dia seperti bersedekah 1 tahun. Jadi kalau kita perbanyak sedekah di bulan Muharram, itu seperti sedekah selama 1 tahun. Itu kata Nabi. Dan perkataan Nabi tentu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, sedekah di dalam masyarakat kita pada tanggal 10 Muharram itu seringkali kemudian nanti diterjemahkan dengan banyak memberikan bubur. Memberikan makan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang itu dalam bentuk bubur misalnya. Ini disebut dengan bubur Asyura. Nah, bubur Asyura ini kan muncul sebenarnya ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Pada saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, lalu kemudian Nabi Nuh memasukkan
binatang-binatang berpasangan dan para pengikutnya. Lalu kemudian terjadi banjir yang sangat besar. Lalu kemudian kapal itu berlayar. Setelah beberapa tahun lamanya, kapal itu pun berlabuh dan berlabuh di satu bukit. Nah, setelah berlabuh, kemudian para penumpang kapal itu kemudian turun dan mereka dalam keadaan lapar. Nah, pada saat keadaan lapar itu Nabi Nuh berkata kepada mereka, masing-masing dari kalian carilah kacang-kacangan, setelah berhasil mengumpulkan kacang-kacangan, kumpulkan, lalu kemudian masaklah. Akhirnya masing-masing itu mendapatkan kacang-kacangan yang berbeda-beda. Nah, setelah itu dicampur, lalu kemudian dimasak menjadi bubur, yang bubur itu dengan berbagai kacang-kacang berbeda. Setelah selesai, bubur itu pun dimakan oleh mereka dan mereka kenyang bersama. Nah, ini kemudian tradisi ini diambil di dalam masyarakat kita dengan dinamakan bubur Asyura. Jadi kalau kita di Sulawesi Tengah, misalnya di Palu itu kalau setiap tanggal 10 Muharram ada sebagian masyarakat kita itu yang memasak bubur. Misalnya campuran kacang hijau dengan kacang hitam dan lain semuanya dicampur beberapa model kacang, lalu kemudian diberikan kepada tetangga dan lain sebagainya untuk dimakan bersama-sama. Itu tradisi yang baik yang saya pikir tidak bertentangan dengan syariat, karena itu salah satu tujuan utamanya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan, man wasa ala ahlihi yauma asyura ausahullahu alaihi sa'iras sana. Barang siapa yang memperluas kepada keluarganya, memperluas rizki kepada keluarganya pada tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah akan perluas rizkinya di sepanjang tahun. Makanya kemudian tradisi masyarakat kita itu setiap tanggal 10 bulan Muharram itu biasanya menaikkan uang belanja kepada istrinya. Jadi kalau kita ingin menaikkan uang belanja, itu bagusnya adalah di tanggal setiap tahun itu di tanggal 10 Muharram. Nah, ini menjadi tradisi yang baik dan saya pikir bagi kaum suami juga bisa menerapkan. Jadi menaikkan uang belanja atau uang di keluarganya kepada istrinya itu setiap tanggal 10 Muharram. Dan yang berikutnya adalah menyantuni anak yatim. Nabi menganjurkan setiap tanggal 10 Muharram itu kita menyantuni anak yatim, dan lebih giat lagi menyantuni anak yatim. Meskipun di setiap bulan, di setiap hari kita harus menyantuni anak yatim, tapi kalau di 10 Muharram itu ada anjuran. Nabi mengatakan, man shoma yauma asyura minal Muharram a'tahu Allah taala thawaba asyrati alaf malak. Barang siapa yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan berikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma asyura minal Muharram u'tiya thawaba asyrati alaf haj wa mu'tamirin wa asyrati alaf syahid. Barang siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura, maka Allah akan berikan kepadanya pahala 10.000 orang yang haji, 10.000 orang yang umroh, dan 10.000 orang yang mati syahid pahalanya. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Nabi kemudian melanjutkan, barang siapa yang mengusap tangannya kepada kepalanya anak yatim pada tanggal 10 Muharram, rafa'ahullah, maka Allah akan angkat lahu kepadanya bikulli sya'ratin darajah. Setiap rambut yang dielus oleh orang itu, Allah angkat orang itu 1 derajat. Jadi bulan Muharram adalah bulan mulia yang dalam bulan ini mari kita perbanyak kebaikan. Salah satunya adalah berpuasa dan banyak bersedekah dan menyantuni anak yatim. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Semoga bisa memberikan informasi, pengetahuan kepada kita dan bisa motivasi kita menjadi lebih baik lagi. Karena semakin baik diri kita, maka akan bergaris lurus kepada keberhasilan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita bagus, tentu akan berpengaruh secara positif terhadap perusahaan kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rusli. Rekan-rekan sekalian, mungkin satu pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Hari. Waalaikumsalam, siap Bunda, lanjut Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Rusli, bagus sekali ini.
Pembahasannya ini luar biasa. Kangen ini udah lama nggak ketemu Ibu Nurjana ini. Saya juga kangen sama Bapak ini. Akhir-akhir ini Bapak jarang muncul ini di Telkom. Saya sibuk mengajar hari Kamis. Jadi jam 6 sudah berangkat ke kampus di UIN Masya Jakarta. Allah. Nah, sekarang Saya kira lagi sudah libur ke nih. Jakarta Pak Rusli ini. Ya. Balik ke kampung halaman. Oh gitu Pak, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara jujur, maka orang yang jujur yaitu Rasulullah. Sampai Rasulullah ini dijuluki Siddiq. Artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau kita berbicara jujur, rujukan kita yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, kalau saat ini Pak Ustadz Rusli, kalau kita berbicara jujur, kadang-kadang jujur itu cuma nama toko jujur, atau nama orang, jujur. Sulit saat ini kita dapatkan orang yang jujur. Mari kita lihat dari lingkungan keluarga. Kadang-kadang suami itu tidak jujur, terutama dalam hal penerimaan pundi-pundi duit. Nah, itu kurang transparan kepada istri, belum hal-hal yang lain. Nah, dari rumah kita menginjak ke kantor, banyak orang yang sudah kita lihat berlaku tidak jujur, baik itu kepada staf, kepada rekan yang lain. Nah, ini kadang-kadang sudah dilakukan atau sedikit peringatan atau informasi, tapi orang itu tidak berubah juga. Nah, bagaimana cara kita untuk menginformasikan lagi, padahal ini kan sudah diinformasikan, Pak Ustadz. Karena yang kalau hal-hal ini biasa menimbulkan ketersinggungan. Tapi kan ada sinyal-sinyal yang harusnya orang itu melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kodean atau sinyal itu menunjukkan bahwa teguran atau informasi itu bahwa orang itu tidak jujur, tapi instrumen-instrumen itu tidak diindahkan oleh orang itu. Nah, begitu juga di rumah. Kalau kita menegur suami atau memberi informasi kepada suami, ini kan kadang-kadang menimbulkan satu hal yang bersifat konflik lah, kadang-kadang suami istri, apalagi yang bersifat sensitif. Nah, itu bagaimana kita hal-hal ini supaya terkomunikasi, walaupun sudah dikomunikasikan tapi masih terulang. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz sikap kita? Nah, yang pertanyaan kedua, bolehkah kita berbohong untuk kebaikan? Kadang-kadang kan begitu Pak Ustadz. Satu contoh, suami biasanya kan istrinya, padahal dia sudah kenyang, tapi dia bilang masih lapar, dia makan lagi. Nah, kadang-kadang dia berbohong demi kebaikan istrinya. Atau makanannya itu mungkin asin, tapi dia bilang, aduh enak sekali makanannya. Tapi menyenangkan, tapi itu kan perbuatan kebohongan. Nah, itu dua pertanyaan Pak Ustadz yang saya ajukan. Karena saat ini sulit kita melihat orang-orang yang sifatnya jujur. Karena jujur saat ini hanya nama toko kebanyakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Prof. Rusli, atas jawabannya. Bukan nama kue, Bu Nur. Jujur itu nama toko Pak, di Pasar Tua, toko jujur. Ada juga kue jujur tuh. Jujur kacang hijau. Itu kue cucur, Pak. Jujur. Ya, silakan langsung dijawab Pak Prof. Rusli. Ya, makasih. Yang pertama, memang menjadi orang jujur itu bukan sesuatu yang mudah. Kita membutuhkan latihan-latihan. Jadi ketika saya akan menjawab dari menjadi orang jujur dan menyampaikan kejujuran, gimana caranya? Yang pertama, untuk menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain, kita harus mulai dari diri kita. Kita harus menjadi orang yang jujur.
jujur ini adalah satu sikap ideal, tetapi kita bisa mencapai idealisme itu tidak harus 100%, bisa 80%, 90%, bisa juga 70, 60. Jadi kita bisa mendekati sikap kejujuran. Nah, salah satu cara untuk bisa menjadi orang jujur, kita harus ketahui dulu apa sih yang menjadi konsep jujur itu apa? Apa yang menjadi indikator jujur? Apa manfaat jujur? Dan kira-kira kejujuran itu konsekuensinya, implikasinya, dampaknya seperti apa? Kalau memang itu sudah kita pahami dan masuk ke dalam kesadaran dan hati kita, maka itu menjadi poin pertama. Karena ketika sudah masuk ke dalam relung hati kita menjadi sebuah kesadaran, nanti akan memunculkan satu tindakan. Tindakan itu nanti bisa di dalam ucapan, bisa dalam pikiran, bisa dalam hati. Hati yang jujur kemudian akan melahirkan perkataan yang jujur. Karena dia tahu konsekuensi dari kejujuran itu dan konsekuensi dari sikap tidak jujur. Nah, ketika dia sudah menjadi orang yang paling tidak jujur lah dalam sebagian hal, maka ketika dia melihat ada sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu, dan itu bisa membahayakan, maka harus menyampaikan kebenaran itu bagian dari sikap jujur. Menyampaikan meskipun nanti konsekuensi dari kejujuran yang kita lakukan itu bisa berakibat negatif kepada kita secara lahiriah, tetapi secara batiniah itu bagus buat kita. Misalnya apa? Kita jujur ketika melihat ada teman kita yang melakukan penyimpangan, kita beritahu, apa yang kau lakukan ini berbahaya ini, nanti bisa mengganggu perusahaan. Misalnya ada manipulasi data, markup anggaran dan sebagainya di setiap tempat-tempat kerja kan sering kita lihat. Kita beritahu. Nah, akhirnya kita apa? Kita akan dijauhi oleh teman dan sebagainya. Tetapi prinsip Islam, kalau kita sudah sampaikan kebenaran, itu sudah selesai tugas kita. Nanti dia mau berubah atau tidak, itu urusan dia. Karena kita tidak bisa menjadi Tuhan yang bisa mengubah orang. Tapi yang kita lakukan adalah balighu anni walau ayah. Nabi mengatakan sampaikan aja. Soal nanti siapa dia berubah atau tidak, itu urusan Allah. Kan orang berubah macam-macam caranya. Tapi kalau kita sudah sampaikan, maka itu otomatis tugas kita sebagai seorang muslim itu sudah selesai. Tetapi di dalam Islam ada beberapa petunjuk etika yang harus dipahami. Kalau sampaikan kebenaran, lihat juga konteksnya, lihat juga siapa orangnya. Caranya harus yang pertama itu tadi, kita memang mengkritik orang itu, menyampaikan kebenaran terhadap orang itu yang menyimpang, itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan dia, bukan memalukan dia di depan publik, tetapi adalah untuk memperbaiki secara keseluruhan sistem yang ada. Yang kedua, sampaikan dengan cara-cara yang sopan, jangan menyakitkan. Ya, kita bisa panggil dia, ajak makan dulu di kantin misalnya atau di mana sambil ngopi, baru kita beritahu. Tadi saya dengar kau begini-gini. Bagaimana tuh kalau seandainya itu kan bisa berbahaya buat ini, baru kita sampaikan. Sehingga orang itu tidak tersinggung. Bisa jadi dia akan berpikir, oh iya juga ya, nanti kalau ini perusahaan menjadi hancur karena saya, nanti yang rugi bukan cuma saya, semuanya juga kena, kan begitu. Sehingga dia kemudian sedikit demi sedikit akan merubah sikapnya. Jadi yang penting adalah niat dan caranya. Nah, bagaimana? Apakah ada dusta yang dibenarkan? Memang apa yang disampaikan Bu Nurjana tadi, itu memang seharusnya ya seperti itu. Kalau memang kita misalnya di dalam rumah tangga, kalau ada misalnya si istri masak, lalu kemudian kita sudah makan, lalu disampaikan, ditanya, kamu sudah makan? Belum, untuk menyenangkan hati istri nggak masalah. Atau misalnya, kan Nabi juga memberikan contoh. Tapi memberikan contoh yang luar biasa itu. Misalnya kalau seandainya kita makan, nggak tahu istri nggak bisa masak, dia masak, masakannya keasinan, kita mau nggak mau harus makan supaya tidak menyakiti hatinya. Ya mau nggak mau ya sabar dengan masakan itu. Kita harus bukan jujur ya, kita harus berbohong sedikit lah. Masakanmu enak, tetapi lebih enak lagi kalau garamnya dikurangi dikit. Jadi begitu kan. Sambil juga kita anjurkan dia juga belajar masak. Kalau dikasih makanan yang asin terus kan itu bahaya untuk kesehatan kita juga itu. Bisa darah tinggi naik dan lama-lama bisa bercerai juga itu kalau darah tinggi naik gitu. Jadi jangan juga jangan juga setiap hari berbohong, tetapi juga harus juga mengedukasi istri supaya dia belajar masak. Dan memang perlu, misalnya ada juga orang yang kebetulan dikejar-kejar oleh seseorang untuk dibunuh. Tiba-tiba dia masuk ke rumah kita, orang itu. Lalu
dia minta ditolong. Nah, kita tolong dia. Lalu ada orang yang mau bunuh dia datang ke rumah kita. Kau lihat nggak orang ini? Kita bisa berbohong untuk menyelamatkan orang itu. Oh, saya nggak lihat. Mungkin larinya ke sana kali. Itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang. Tetapi dalam konteks-konteks lain, kejujuran itu menjadi penting. Saya pikir itu Ibu Nurjana. Saya kalau dengar Ibu Nurjana, saya ingat Mama Dede jadinya tuh. Karena suaranya seperti Mama Dede juga. Tapi kalau duit juga begitu kadang-kadang Ustadz. Duit tidak transparan suami sama istri. Nah itu bagaimana itu Ustadz? Ya. Kalau Di dalam duit itu. ya. Kalau Dia dalam bilang begini istrinya, aduh mah tidak ada anu terima cuma ini saja. Padahal ada terima tambahan ini bagaimana itu? pertama seorang suami ya nggak boleh berbohong kan, karena apa yang menjadi milik suami milik istri juga. Tetapi apa yang menjadi milik istri bukan milik suami, itu hebatnya Islam. Jadi kalau si istri bekerja itu menjadi uang diri untuk uangnya, uang milik pribadinya. Tapi kalau suami bekerja itu menjadi milik dia dan milik keluarganya, termasuk istrinya. Nah seorang suami mungkin karena istrinya suka begitu kali, makanya dia bohong-bohong lah. Misalnya kan begitu juga kan? Adalah ini kalau diberitahu semua diambil semuanya sama istri kan begitu. Makanya dibombong dikit lah supaya ada uang bensin, ada uang rokok, uang kopi. Ada juga begitu cerita sama saya. Kalau saya beritahu semua Ustadz, habis saya nggak dikasih uang ini, uang jajan katanya. Padahal itu uang saya katanya. Tapi biasanya seorang istri itu punya indera penciuman yang sangat kuat. Dia tahu di mana suami naruh uangnya itu. Biasanya dia tahu di mana taruh uang itu kalau disembunyikan. Saya punya teman juga begitu, istrinya hebat. Dimanapun suaminya letakkan uang, dia tahu di mana letaknya. Indera penciumannya sangat kuat. Tetapi sebagai suami kita harus jujur apa adanya. Katakan aja bahwa ini ada uang lebih sekian, tapi saya harus gunakan uang ini untuk kepentingan ini. Saya yakin pasti seorang istri akan paham. Bagaimanapun juga dia pasti mengerti. Kejujuran penting supaya rumah tangga juga jangan sampai konflik, jangan sampai curiga terus. Kalau curiga terus kan repot juga. Saya pikir ini adalah curhatnya Ibu Nurjana ini. Ini anu Pak, ini iklan singkat buat bapak-bapak yang ikut pikon ini. Jangan lupa ya, jujur sama Maitua. Terutama masalah doi. Ya, saya pikir Oke itu. Pak Rusli, kayaknya sudah cukup. Terima kasih terima banyak kasih, Bu. Terima atas kasih. jawabannya. Luar biasa Pak Rusli. Ya. Yuk. Terima kasih Bu Nurjana, Prof. Rusli. Mungkin sudah cukup ya rekan-rekan untuk pertanyaannya. Mengingat waktu sudah pukul 9:10. Baik, itu tadi materi dari Prof. Rusli terkait integritas. Tadi sudah dipaparkan terkait kejujuran, komitmen, dan konsisten. Dan juga materi fikih yaitu amalan-amalan pada bulan Muharram, puasa, dan sedekah. Semoga dapat kita pahami dengan baik. Mungkin terakhir kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Prof. Rusli. Kepada Prof, disilahkan. Ya, mari sama-sama teman-teman yang ada di Zoom untuk menutup kajian kita supaya berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah dengannya supaya kita diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan keberkahan dari Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah. Rabbana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا ترحمنا نكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Prof. Rusli atas paparan materinya pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup ya rekan-rekan binroh kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waris, saya live belum ya. Terima kasih teman-teman semua di PT Telkom. Ya Pak Bro, sehat-sehat selalu, makasih semuanya. Oke, makasih semua yang sudah join, Bu Nur, dan semua teman-teman yang sudah join. Kan selanjutnya artinya teman-teman support ya, Mbak Cip ya. Mungkin bisa di ini apa? Ada Vivi, ada siapa lagi tadi? Mas Reza. Siapa ya? Forum atau share service ya? Forum kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, izin live kita lanjutkan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.